There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Mama Ibnu Aska. Alhamdulillah, hari ini aku masih bisa share lagi aktivitasku yang sangat sederhana, aktivitas kegiatan ibu rumah tangga yang berulang-ulang. Mudah-mudahan sih bunda-bunda nggak bosan ya tonton videonya. Nah, di video kali ini aku awali dengan ngejemur pakaian yang udah aku cuci semalam. Tentunya kalau kita melakukan suatu pekerjaan itu kita harus mengawali pekerjaan itu dengan membaca basmalah dan diakhiri dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kayak contohnya kita lagi ngejemur pakaian atau masak, cuci piring, nyapu dan sebagainya, ya banyak pokoknya hal-hal baik aja gitu. Kita harus mengawali hal-hal baik itu atau pekerjaan itu dengan baca basmalah. Kenapa kita harus membaca basmalah? Karena kita itu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan pekerjaan diawali dengan membaca basmalah, insya Allah pekerjaan kita itu akan diberikan ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga akan berkah ya Bunda. Beda halnya kalau kita melakukan pekerjaan tidak membaca basmalah, itu keberkahan itu akan hilang gitu ya Bunda. Pokoknya setiap pekerjaan kita itu niatkan semuanya itu lillahi ta'ala, insya Allah akan ibadah timbulnya ibunda, akan mendapat pahala gitu. Pokoknya hal apapun harus niatnya itu lillahi ta'ala karena Allah ta'ala ya, jangan selain itu. Innamal a'malu binniyat. Jadi setiap kita pekerjaan apapun, pekerjaan baik tentunya kita niatkan semuanya itu karena Allah ta'ala, insya Allah akan berkah dan insya Allah akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala tentunya ya Bunda. Oke, lanjut ke videonya. Setelah tadi udah beres ngejemur pakaian, ini aku itu posisinya itu lagi di rumah Ibu Udin atau ibu angkat aku ya. Ini aku lagi bikin cenil ya dari labu kuning. Masya Allah, ini tuh rasanya nggak disangka-sangka, rasanya enak banget ya Bunda. Padahal tadinya ini ibu itu ragu ya, ini mau dibikin cenil atau mau dibikin kolak gitu ya Bunda, kolak biji salak. Dan kata aku udah dicoba aja gitu dibikin cenil, dan ternyata ini tuh rasanya enak loh Bunda. Dan aku sempet ketagihan nanti kalau aku di rumah aku juga pengen bikin gitu. Dan ini aku juga lagi bantuin ngegoreng tempe untuk makan siang Abah ya, karena abah aku itu kan kerja di sini sama mamang juga. Jadi ya setiap siang atau setiap makan siang itu di sini makannya Bunda. Ya kalau kerja di kampung itu ya enaknya seperti itu ya Bunda. Kalau makan dikasih, terus rokok juga dikasih, terus minum kue gitu. Pokoknya kalau kerja itu sebenarnya kalau kerja tukang itu enak di rumah daripada di proyek. Kalau di proyek itu kan lepas gitu ya, nggak dikasih makan, nggak dikasih rokok. Kalau di rumah itu ya seperti itu gitu. Nah, ini Anu sama Dede Aska dan juga Dede Bule atau si Wildan atau Dede Wildan ini lagi main-mainnya di sofa. Jadi dia itu selalu dikerubut gitu sama Anu sama Dede Aska, karena Dede Aska sama Anu itu ya suka banget gitu sama anak kecil, sama bayi, karena katanya kepengen banget punya dede bayi. Dan ini pemandangan di luar rumah ya, karena ini tuh udah siang, tadi udah aku panggil-panggil juga abah mamang juga suruh makan gitu ya, karena ini tuh udah mau menjelang duhur, waktu duhur, dan tadi udah beres ngegoreng bakwan, ngegoreng tempe. Ini aku lanjut sama ibu ngeberesin makanannya ya, atau nyiapin makanannya untuk dimakan abah dan juga mamang dan juga saudaranya abah gitu ya. Di sini makannya itu sangatlah sederhana ya Bunda. Ada sayur asem, terus bakwan, tempe, ikan asin, telur, dan juga sambal. Nah, kalau sambal itu setiap hari itu wajib ada ya Bunda. Kalau ibu itu suka sambal. Jadi setiap hari itu pasti ada sambal. Nah, ini ibu juga lagi nyiapin minumnya, dikasih es ya.
biar ya minumnya itu adem gitu, karena ini tuh cuacanya bener-bener ekstrim panas banget, Bunda. Nah, aku itu kalau misalkan di rumah itu udah beres ya, kayak beres-beres rumah, cuci piring, pokoknya ya pekerjaan rumah udah beres sekitar jam 8 atau jam setengah 9 tuh aku kesini biasanya, Bunda. Tapi ya walaupun kesini juga nggak setiap hari gitu, Bunda, tergantung sikon di rumah ya. Kalau misalkan di rumah udah beres terus nggak ada pekerjaan lagi, aku sering kesini ngebantuin ibu masak. Oh iya, sebenarnya ini itu nggak ada rencana bikin video ya tadinya gitu. Cuma kata ibu, kok tumben nggak bawa HP, biasanya bawa HP bikin video gitu. Dan akhirnya ya udahlah bikin aja gitu ya, sekalian buat kenangan juga. Dan ini lanjut di siang hari jam 2 ini lagi berangkat ke sekolah ya, aku sama Anu mau berangkat ke sekolah dan Dede Aska itu ya udah duluan sama Usup tadi ya, sama AA Usup atau cucunya Ibu Udin. Jadi berangkatnya itu sama cucunya Ibu Udin karena pas waktu aku ajak pulang itu nggak mau sama sekali. Jadi kata ibu udah nanti aja berangkatnya sama A Usup gitu. Dan tadi itu seperti biasa ya, kalau udah nyampe sekolah itu Dede Aska itu langsung mampir dulu ke pedagang gitu, jajan dulu. Dan ini aku lagi ada di dalam kelas ya, ini anak-anaknya Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan mereka semua itu menjadi anak yang solih solihah ya, amin ya rabbal alamin. Dan di sini juga karena ini tuh sebentar lagi mau ihtifalan, ini setelah beres belajar kita itu latihan nari ya, Bunda. Dan ini anak laki-lakinya itu lagi latihan nari, judulnya itu Judi, atau yang nyanyinya itu Roma Irama ya, Bunda. Dan ini yang perempuannya, dan yang perempuannya juga ya nari ya, narinya pokoknya nari Islami gitu. Kalau nggak salah itu judulnya Ana Imta Syufak ya, kalau nggak salah gitu ya, lupa. Nah, ini alhamdulillah anak-anak udah beberapa hari ini udah hafal ya, padahal cuma ngeliat dari HP gitu, tapi ya anak-anak itu cepet hafal gitu, Bunda, alhamdulillahnya gitu. Mudah-mudahan sih diberikan kelancaran sampai hari H ya, Bunda. Mohon doanya mudah-mudahan lancar pas waktu acara ikhtifalannya. Amin ya rabbal alamin. Dan lanjut ini itu di sore harinya setelah aku pulang dari sekolahan, ini abah aku lagi motelin atau motongin pisang yang dapat dikasih saudara aku ya. Jadi ini belum sempet dipotelin, jadi dipotelin dulu atau dipotong-potong dulu si pisangnya karena mau diimbuk gitu ya. Tahu nggak sih Bun diimbuk? Diimbuk itu ya apa ya bahasa Indonesianya? Pokoknya ya biar matang gitu, nanti dikasih karbit. Kalau di daerah aku itu ngomongnya diimbuk ya, Bunda. Nah, kayak gini aja contohnya atau caranya gitu ya. Dan nanti itu dikasih karbit dan didiamkan 2 hari sampai 3 hari dan setelah itu nanti kita buka, insya Allah itu semuanya nanti matang gitu ya, Bun. Nggak tahu kalau di daerah Bunda namanya apa, cara seperti ini tuh namanya apa ya Bunda, untuk mematangkan buah-buahan gitu. Kalau di sini namanya diimbuk. Dan setelah itu barulah diikat dan didiamkan 2 hari sampai 3 hari. Insya Allah nanti pas waktu dibuka itu matangnya itu merata semuanya itu matang, Bunda. Beda dengan buah yang didiamkan alami gitu ya. Memang benar sih kalau misalkan buah-buahan yang udah tua itu nggak usah dikarbit juga matang. Cuma matangnya itu nggak semua merata gitu, Bunda, satu-satu. Jadi aku itu kan pengen biar semuanya itu merata matangnya, jadi aku diimbuk aja seperti ini. Kebetulan juga ada abah juga. Dan untuk video kali ini mungkin sampai sini dulu ya, Bunda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.